Baik, Kak Novita, aku pengen nanya, saya termasuk yang lifestyle-nya cukup sehat, dokter. Jadi kepengen kalau masuk rumah sakit nggak mau nginep. Jadi benar ke dokter, kalau disuruh nginep saya nggak mau. Tetapi kalau kita pakai asuransi, kita nggak bisa klaim. Jadi asuransi itu selalu menganjurkan kalau mau diklaim, kamu harus nginap minimal 1 malam. Padahal kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang maju, justru semakin tidak nginap bisa dilakukan saat itu juga kita diusir pulang gitu. Karena pengalaman saya di Singapura, di Australia sama gitu. Mahasiswa nggak boleh lama-lama di sini, dan yang tidak menular itu semuanya digabung, nggak melihat strata ekonomi, tidak melihat strata siapa kita gitu. Kenapa tidak ada aturan untuk asuransi ini? Bukannya malah bikin memperkaya gitu rumah sakitnya. Betul, jadi itu aturan kebijakan dari asuransi ya. Ya, baik itu BPJS maupun non BPJS pun ada aturan-aturan terkait dengan seperti itu. Tapi nggak bisa diatur ya, Dok. Maksudnya sebenarnya kalau bisa kita kenapa harus yang kita kedepankan adalah dalam konteks praktek kedokterannya dan kondisi pasien dan objektivitas dalam penilaian kami sebagai profesi dokter. Oh, ternyata ini boleh kok langsung habis ini pulang. Cukup dilakukan penelitian di UGD. Nah, kalau itu sebagai dasar yang bisa dipakai, ya saya kira buat kami nggak ada masalah. Tapi nggak dibayar, Dok, kalau nggak nginep. Nah, ini berarti kan problemnya bukan di profesi. Bukan di dokter ya. Tapi apakah tidak bisa diatur gitu loh, Mbak? Ya, baik, mungkin Dian, silakan. Hernando Ari, kiper timnas kita, itu pernah hampir pensiun dini karena dokter di Persebaya itu ternyata melakukan malpraktek. Nah, Persebaya aja sebagai sebuah klub sepak bola itu kecolongan. Nah, sebenarnya untuk nggak kecolongan ini, kita harus memperhatikan apa sih? Apa sih sebenarnya yang harus dilihat dari seorang dokter sehingga bisa kita percaya nih, ini kalau kita berobat ke dia nih, ini pasti oke nih. Karena Persebaya aja klub besar Indonesia kecolongan, dan Hernando Ari hampir pensiun dini dari timnas. Ya, jadi kalau kemudian kita memilih, ya, mamanya dalam konteks klub ya, ada nggak aturan dari PSSI mengatakan bahwa dokter yang ada di klub bola itu adalah satu, kalau namanya dokter spesialis kedokteran olahraga ada, maka dokter spesialis kedokteran olahraga sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, dokter umum yang dilatih khusus tentang pengetahuan olahraga, apalagi kalau bila ya tentang bola minimal gitu lah. Nah, pelatihan khusus inilah yang kemudian kami pernah diskusi dan kami pernah buat pelatihan dengan PSSI pada saat itu. Karena apa? Pada saat itu sekitar 2015. Sebagian besar pasien atau yang korban-korban atau yang ada pemain-pemain bola, kalau sudah cedera, selesai. Kenapa selesai? Karena larinya bukan ke dokter. Larinya ke salah satunya mungkin ada ke beberapa alternatif juga. Nah, apa yang kemudian kita lakukan? Kita latih semua dokter untuk mengetahui tentang cedera-cedera olahraga tadi. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya. Sehingga siapa yang bisa melegitimasi bahwa, oh, dia ini adalah ini. PSSI bersama dengan organisasi profesi yang tahu kompetensi yang harus diberikan kepada dokter yang tahu tentang bola. Jadi bukan hanya dokter saja, enggak. Atau bahkan mungkin bukan dokter, ada fisioterapis saja. Atau malah bukan fisioterapis, ada massage aja yang bagian untuk tukang pijat aja. Nah, ini yang saya kira perlu ya, karena beberapa kasus kami mendapatkan memang akhirnya kasihan, jadi mati karir. Baik, tepuk tangan untuk dokter. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.